ada satu tulisan dari Fakultas Pertanian USU Universitas Sumatera Utara. Cari nanti di Google. Dosen USU, bukan IAIN. Dosen pertanian, bukan dosen fikih tafsir hadis agama. Dosen USU Fakultas Pertanian mengkaji tentang kontribusi Syekh Silau dalam pembangunan aspek pertanian ketika zaman keemasan Silau. Bagaimana beliau bercocok tanam, mengajarkan tanam padi, tanam karet, tanam getah. Kenapa dia tak tanam sawit? Bibit belum ada waktu itu. Tapi karetnya masih hidup sampai hari ini. Kolam ikannya masih ada sampai hari ini. Padi sawah sampai dulu, Somad, kata mak saya, nenek kami yang makamnya di samping Haja Siti Maria, kalau dia menyemai padi, tahu menyemai? Padi disemai, setelah tumbuh dicabut untuk ditanam, nanti akan menjadi tanaman padi berbuah beras. Maka kalau dia menyemai, dibuatnya semai banyak-banyak. Siapa saja orang kampung mau pergi ke kebun, silakan ambil, terhitung sebagai sodakoh, bersodakoh padi dia. Itu di bawah rumah besar, berjalan beberapa langkah, maka di situ dulu pasar. Kalau hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat, siapa saja orang mau membeli baju, membeli kain, ada suruhnya ambil. Kenapa? Karena begitulah hebatnya dia. Dari mana rezeki melimpah itu datang? Sifat warak, bukan menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang subhat. Nenek kami dulu, Abdul Somad, namanya Hajah Siti Maryam, kalau membeli garam satu guni, tapi yang sampai ke dapur tinggal secuci tangan. Garam seguni bisa secuci tangan? Disamaknya. Karena takut dia garam itu pernah dijilat anjing dan dijijakkan kaki anjing, sama Arab. Tolong angkat tangan siapa yang pernah menyamak garam. Patutlah anak kita hatinya bebal, tak dapat menangkap kaji. Patutlah rezeki tak mau turun, makan haram dan syubhat. Dia bukan haram, garam yang khawatir kena jilat anjing. Garam dijemur di tepi laut, boleh jadi ada anjing menjilat, menginjak. Siapa tahu disamaknya garam seguni, tinggal lagi. Tapi garam waktu itu memang garam asli, sekarang garam impor. Manalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran ini saya bermimpi di masa akan datang adalah hendaknya anak USU, anak UISU, anak UIN, anak IAIN menulis sejarah tentang Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut, hendaknya insyaallah. Amin. Kenapa tidak Ustadz aja yang nulis? Nanti kalau saya yang nulis, iyalah dipuji-pujinya kampung dia. Orang lain yang akan menulis, insya Allah. Saya yakin dan percaya itu. Ceramah saya ini hanya sebagai pancingan-pancingan aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting dan bermakna. Halaka mru'un, siapa orang yang celaka? Bukan orang miskin. Orang celaka bukan orang susah. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Tidak tahu dia datang dari mana, dia sedang di mana, dia mau kemana. Kau sedang di mana? Saya sedang di Silau Laut. Apa kelebihan-kelebihan cerita tentang Tuan Syekh Silau Laut? Ada 6. Apa dia? Aku pun tak ingat. Sudah dibahas Ustaz Somad tadi. Bisa kau jelaskan? Aku tak bisa jelaskan, tapi kalau mau lengkapnya tinggal buka saja Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya keluar dari Silau 1986, sekolah di Darul Ulum mengaji dengan Al-Mukarram Al-Hafiz Haji Armawi Abdurrahman, tapi kalau musim libur saya balik kemari, terutama musim durian. Itu tetap balik, datang mengaji dengan mendiang atu, walaupun tak khatam, mengambil barokah, mengaji dengan kepala sekolah SD almarhum Pak Tamrin. Ingat Pak Tamrin? Tidak sampai khatam, mengambil barokah, belajar nahawan, soba, sika, jaharka, bayati.
Saya juga mengaji dengan Pak Armawi, tak hanya tajwid, mengaji lagu saja. Tapi saya termasuk murid beliau yang gagal karena saya datang mau mengaji pas mau dekat-dekat MTQ aja. Tapi Allah pertemukan kami sampai hari ini tetap dapat bersilaturahim. Beberapa kali saya ceramah ke Brunei Darussalam, singgah ke rumah beliau. Beliau kenalkan pula dengan Datuk Azman, dikenalkan pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka malam ini pertemuan kita ini adalah pertemuan silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Makanya nanti kalau Abang Da Idris datang ke kampung Bapak Ibu, itu sebenarnya mau datang silaturahim. Nanti kalau datang, oh ini Abang Ustadz Somad kemarin. Apa hubungan Ustadz dengan Ustadz Idris? Tak ada sama sekali. Dia berkumis, saya tidak. Tak ada. Lalu apa? Omak kami, adik-beradik sepupu. Omak beliau dengan omak saya, adik-beradik sepupu. Omak beliau cucu Syekh Abdurrahman, omak saya cucu Syekh Abdurrahman, sama-sama cucu dari Syekh Abdurrahman. Tapi kami dari puak perempuan. Sedangkan nasab dalam Islam itu adalah nasab darah laki-laki. Makanya saya tak pernah mengatakan saya adalah lahir di sini, besar di sini, dan omak sandung saya adalah cucu dari Tuan Syekh Abdurrahman Silau. Sedangkan Tuan Haji Ibrahim adalah pakcik kami. Mudah-mudahan silaturahim kami ini bersama di dunia sampai ke akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran? Pelajaran tak bermakna kalau tidak ada doa. Jangan lupa doa. Doakan Ustaz Abdul Somad. Doa itu harus pakai ring satu, Rabbi firli wali walidayya. Ring dua, Rabbi habli minas sholihin. Ring tiga, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Nah, itu doanya Ustaz Somad, panjang umur, Masya Allah. Saya doanya minta request satu saja, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Saya habis tausiah ini mohon maaf, beribu maaf, langsung ke Medan karena besok pagi pesawat terpagi akan ke Jakarta. Saya mau ngasih tahu aja jadwal saya. Sangka orang kita nih ustadz-ustadz kecamatan. At-takabbur lil mutakabbir sodako. Sombong pada orang yang sombong itu sodako. Ini kadang dia sepele nengok kita. Macam saya kemarin waktu naik pesawat, lama pramugari itu nengok saya. Pas ditengoknya mirip ya dengan Ustaz Somad gitu. Sakit kali hati. Entah mungkin pula saya ngakukan akulah dia. Nah, gitu kali. Makanya yang paling penting dalam hidup ini adalah doa. Kalau emak kita masih hidup, sebelum pergi kalian kuliah ke Medan, cium tangannya, minta doa. Mak, doakan. Doa paling makbul adalah doa emak. Jangan kalian lawan emak kalian. Kalian gendong emak kalian sampai ke Makkah, balik ke kampung, belum tentu dapat menebus sakitnya saat meneriakkan lahirnya kalian ke dunia. Kalian pikir kalian ke dunia ini langsung dari planet Mars langsung sini? Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan, ibu-ibu marah. Alah, macam tahu aja. Bukan macam sekarang. Sekarang iyalah ibu-ibu melahirkan enak aja. Bersin lahir, asyik lahir. Dulu bersimbah darah. Oleh sebab itu maka minta doa emak masih hidup dia. Kalau sudah meninggal, ziarah ke makamnya. Berikan infak, wakaf, zakat, sedekah. Ummi matat, mak saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampaikan pahala saya untuk emak saya. Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Sedekahmu sampai untuk ayahmu, sampai untuk emakmu, sampai untuk anakmu, sampai untuk istrimu, sampai untuk suamimu. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah saqiyul ma, memberi air minum. Maka buatkan sumur bor supaya tak putus-putus rezeki.
buatkan keran air, buatkan sumur bor, buatkan bak air, bukan duduk di atas bak. Insya Allah yang duduk di atas bak karena ingin menengok ceramah Ustaz dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu untuk menghibur yang duduk di atas bak. Ustaz, saya ini tak pandai bahasa Arab Ustaz. Gimana kalau saya doa tak pakai bahasa Arab? Tadi saya dengar Ustaz doanya pakai bahasa Arab. Doa pakai bahasa Indonesia pun Allah paham. Betul? Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, sehatkan kami, ya Allah. Kata mak saya tak pernah dengar, tapi kata mak saya, Mat, dulu di Silau ini ada namanya si Fulan, doanya masih Indonesia, dan doanya itu masuk akal aja. Ya Allah, pagi ini mau pergi ke sawah, jangan sampai kami ditimpuk manggo, jangan sampai kami ditimpuk kelapa, jangan sampai. Bagus, apa doa susah-susah? Ini dikarang doa, pas tanya, paham? Tidak. Doa, apalagi ibu-ibu. Ibu jangan asal mengaminkan doa bapak tuh. Amin, amin. Nanti kejadian baru tahu. Tengok mereka ada senyum-senyum, tak habis doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa selesai skripsi semester 7 ini ya Allah. Cepat sidang bisa S2 ya Allah. Cukup begitu saja. Ini pula, Ustaz saya doa bahasa Indonesia tak bisa. Terserah bahasa Jawa. Ya Allah, iki pojone rong teko kene terserah. Doa tak boleh terlalu detail. Ini ada pula orang berdoa ini terlalu detail. Ya Allah, ini ada mau menjual tanah satu rantai berbatasan dengan Pak Kades, sebelah kiri anggota dewan, depan jalan harga masih nego. Doa tak pula mesti harus diucapkan semua, tapi tak pula didiamkan semua. Ini ada yang berdoa, ya Allah, rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Apa? Kita berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan besok pagi aku hidup jadi amal soleh, panjangkan umurku ya Allah. Tapi kalau kau takdirkan dengan mati malam ini berhenti dari buat dosa, maka matikanlah aku malam ini ya Allah. Takut? Apa pula takut? Kita tak perlu takut pada mati. Yang kita takutkan apa yang kita bawa mati. Tapi jangan gara-gara ini kalian balik tak nengok lampu merah lagi. Razia prit. Kenapa ada lampu merah? Kita tak perlu takut pada mati. Yang kita takutkan adalah apa yang kita bawa mati, Pak Polisi. Rasional, bukan irasional. Betul anak muda? Maka banyak-banyak berdoa.